Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat yang sama dengan peningkatan ranah Tanyun, yang membuatnya bersemangat adalah kemampuan tubuh tirani Hongmeng juga meningkat. Dengan senyum puas, Tanyun mengirim semua orang untuk meninggalkan pagoda Ling Xiao. Setelah itu, Tanyun menghilang dari pagoda dan muncul di aula pada saat berikutnya. Segera setelah itu, Shen Shubing dan yang lainnya muncul dari sisi Tanyun. Shen Shubing menatap Tanyun dengan lembut. "Suamiku, apa rencanamu di masa depan?" Tanyun merenung sedikit. "Tinggalkan tanah rahasia dulu. Temukan buah dewa manusia, ular dewa bumi, dan mata air dewa surgawi di jurang para dewa. Kita harus dipromosikan menjadi dewa bumi dalam waktu singkat, dan kemudian pergi ke kota dewa Hongmeng. Ada banyak prajurit dan jenderal di kota dewa Hongmeng. Ada juga banyak informan di sana. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menanyakan tentang keberadaan klan F dan klan lainnya. Jika kita tidak memiliki bantuan mata-mata di alam dewa Hongmeng yang luas, jika kita ingin mengetahui keberadaan para elf dan klan lainnya, tidak diragukan lagi akan sesulit pergi ke langit. Pada saat yang sama, aku akan selangkah demi selangkah dari seorang prajurit ke posisi yang lebih tinggi, sehingga aku dapat memperoleh lebih banyak sumber daya kultivasi. Aku juga dapat mendekati Ling Xia Tianjun dan mendapatkan batu dewa yang memulihkan jiwa. Hanya dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan Yushu sambil berkembang pesat dalam waktu sesingkat mungkin. Jika kita tidak memiliki sumber daya yang cukup, bahkan jika kita telah berlatih di pagoda selama 100.000 tahun, kita tidak akan dapat memulihkan kekuatan kita. Sudah kurang dari 80.000 tahun sejak penghancuran besar alam semesta. Jadi dalam beberapa tahun ke depan, tujuanku adalah sebelum penghancuran besar alam semesta, menghabisi Xiyuan Supreme dan Xingtian Supreme, menyatukan 3 alam dewa, dan menyelamatkan semua makhluk hidup di alam semesta. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Seperti yang dikatakan oleh Tanyun, tanpa sumber daya kultivasi yang cukup, mereka rentan di depan 2 Supreme. Karena itu, semua orang tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal di pagoda dan berkultivasi. Pada saat ini, Xu Zian tampaknya memikirkan sesuatu dan berkata dengan bingung, "Kakak ipar, pagoda Ling Xiao yang kami gunakan hanyalah senjata artefak atas tingkat keempat. Mengapa tidak memperbaiki yang tingkat tinggi?" Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xian, kamu tidak tahu sesuatu dalam proses berkultivasi, bahwa ketika menjadi dewa, itu tidak berarti kamu bisa meningkatkan ranahmu dengan tetap mengasingkan diri di pagoda. Kita membutuhkan sumber daya kultivasi untuk meningkatkan ranah, termasuk aku. Jika kita tidak memiliki sumber daya kultivasi, bahkan jika kita tetap berada di pagoda artefak tingkat ke-12 dan ingin dipromosikan dari dewa manusia tingkat 4 ke dewa bumi tingkat pertama, kita harus memerlukan ratusan juta tahun. Di atas dewa bumi, ada banyak ranah seperti dewa surgawi, semi suci, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki sumber daya kultivasi." Pada saat ini, Shen Shubing tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Suamiku, kamu telah membuka banyak tempat rahasia di masa lalu, dan para elf dan dewa lain mungkin berada di tanah rahasia." Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun itu mungkin, namun tempat-tempat lainnya terlalu jauh dari sini. Jika kita ingin mencari semua tempat rahasia dengan kecepatan kita saat ini, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Pada saat itu, setelah dipromosikan menjadi dewa bumi, kita harus bergegas kembali ke kota dewa Hongmeng dalam waktu 10 tahun. Jika tidak, kita akan diburu. Jadi, sekarang satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatan." Shen Shubing menganggukkan kepalanya dan menatap Tanyun dengan kagum. "Suamiku, lebih baik bagimu untuk mempertimbangkan semuanya dengan lebih teliti." Tanyun berkata sambil tersenyum, "Baiklah, belum terlambat. Kita harus pergi. Sekarang aku akan memberitahu kalian penampilan buah dewa manusia, ular dewa bumi, dan mata air dewa surgawi." Setelah itu, Tanyun memadatkan penampilan 3 harta itu. Setelah semua orang mengingatnya di hati mereka, mereka mengikuti Tanyun keluar dari aula.
Tanyun melepaskan kesadarannya, menutupi seluruh tanah rahasia, dan mengirim transmisi suara pada Patriark Dewa Manhuang dan Dewa Honghuang. Aku akan meninggalkan tanah rahasia selama beberapa hari, dan pergi ke jurang para dewa untuk menemukan sumber daya. Kalian jangan tinggalkan tanah rahasia. Begitu kalian mengungkapkan keberadaan kalian di sini, maka kalian akan menghadapi bencana. Setelah itu, kedua patriark dengan hormat mentransmisikan suara mereka dan menyatakan kepatuhan mereka. Dalam pandangan Tanyun, di alam Dewa Hongmeng, ada artefak deduksi yang bisa melacak bawahan Tanyun. Mereka bersembunyi di alam rahasia, dapat menghindari artefak deduksi. Begitu mereka keluar, kemungkinan besar mereka akan diketahui. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi, Tanyun tidak membiarkan mereka meninggalkan tanah rahasia. Dan ketika mereka pergi, itu akan membuat langit bergetar. Setelah mengatur segalanya, Tanyun memimpin kerumunan dan binatang buas untuk terbang melintasi langit ke gerbang rahasia. Tanyun memandang kerumunan dan berkata, karena para dewa di alam Dewa Hongmeng akan bergabung dengan kemiliteran setelah dipromosikan menjadi dewa surgawi, maka berarti bahwa pemburu harta karun paling kuat di jurang para dewa adalah Dewa Bumi tingkat ke-9. Jika aku menggunakan semua kekuatanku, sudah cukup untuk menghabisi Dewa Bumi tingkat 8. Dan bahkan jika aku bertemu dengan tingkat ke-9, aku masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Selain itu, keberuntungan kita tidak mungkin seburuk itu. Jika kita bertemu dengan Dewa Bumi tingkat 9 di jurang para dewa, bahkan jika kita bertemu dengan mereka, kita mungkin tidak akan kalah. Tentu saja, jika terjadi hubungan buruk, aku akan membawa kalian untuk melarikan diri. Kemudian, Tanyun membiarkan semua orang memasuki pagoda Ling Xiao. Tanyun membuka pintu tanah rahasia dan memasuki gua menelan yang gelap. Setelah terbang selama lebih dari setengah jam, Tanyun melayang di langit di pintu keluar gua. Segera dia melepaskan kesadarannya yang sebanding dengan Dewa Bumi tingkat 6. Setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari gua menelan dewa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tiba-tiba, suara kasar dan gila dengan nada mendominasi datang dari langit timur. Tanyun mengerutkan kening, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Pada saat ini, lusinan mayat berdarah tergeletak di lembah yang penuh dengan tanaman hijau subur. Dilihat dari pakaian mayat, itu milik dua kelompok. Pada saat ini, kedua sisi mayat saling berhadapan. Ada 12 orang di satu sisi, semuanya adalah Dewa Bumi. Ada 9 orang di sisi lain, yang juga merupakan Dewa Bumi. Pria kuat yang memimpin 9 orang dipenuhi dengan aura Dewa Bumi tingkat 6. Dia memandang 12 orang di seberangnya dan menyeringai. Berikan ular Dewa Bumi pada paman ini. Jika tidak, kalian hanya akan mati. Orang tua yang memimpin 12 orang berkata dengan murung, apakah kamu tahu siapa orang tua ini? Kamu buta, berani datang dan ingin mengambil sesuatu dari orang tua ini. Dengar, aku ini dari kota Raja Dewa tertinggi. Aku bawahan Tuan Muda kedua. Mendengar itu, pria tua sok kuat menjadi gemetar ketakutan dan berkata dengan gelisah, apakah kamu bawahan Tuan Muda kedua yang bernama San Sutian? Ke-11 Dewa Bumi di belakangnya menatap 9 pria kuat dengan mencibir. Mendengar itu, pria kuat itu buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, ini kesalahpahaman. Aku mengaku salah. Tolong lupakan kejadian hari ini. Pria tua itu berkata dengan dingin, kamu cepatlah pergi. Pria kuat itu mengangguk dan membungkuk, menghadap 8 orang di belakangnya, dan berkata dengan tajam, ayo pergi. Setelah melihat 9 orang pergi, lelaki tua itu melihat mayat di tanah dan mendengus dingin. Sekelompok orang yang tidak tahu jika membuat masalah harus membayar sesuatu. Kalian pantas mati. Setelah itu, lelaki tua itu melihat kembali ke 11 orang dan berkata, cepat pergi, temui Tuan Muda kedua dan yang lainnya. Serahkan ular Dewa Bumi kepada Tuan Muda kedua, dan kemudian lanjutkan pencarian. Ke-11 orang itu menghadap lelaki tua bernama Zotong dan berkata dengan hormat, baik Tetua Zo. Tunggu, tiba-tiba sebuah suara dingin memasuki telinga 12 orang. Ke-12 orang itu menoleh ke belakang dan melihat seberkas cahaya ungu yang melesat dari sebuah tiang, berubah menjadi pemuda tampan berjubah ungu. Ya, itu Tanyun. Zotong tertegun sejenak,
Kemudian, ketika dia menemukan bahwa Tanyun hanyalah dewa manusia tingkat 4, kewaspadaannya menghilang. Dia tidak berpikir bahwa semut di depannya berani mengganggunya. Anak muda, apakah ada yang salah? Shotong bertanya sambil tersenyum. Tanyun menutup telinga. Dia menjulurkan jari, menunjuk mayat-mayat di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu menghabisi semua orang ini? Itu benar, Shotong menjawab dengan sangat riang. Mata Tanyun menjadi semakin dingin. Kamu sudah mendapatkan ular dewa bumi. Mengapa kamu menghabisi mereka semua? Orang tua ini memang ingin menghabisi mereka. Shotong mencibir. Anak muda, apakah kamu ingin membebaskan dendam mereka? Tidak, Tanyun menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak berani melakukannya. Shotong melirik Tanyun. Lalu, mengapa kamu memanggil orang tua ini? Tanyun memandangi mayat di tanah dan mengucapkan kata demi kata. Sama seperti dirimu, habisi orang dan curi harta mereka. Mendengar itu, Shotong tertegun sejenak. Lalu tiba-tiba wajahnya memerah karena tertawa. Hal yang sama berlaku untuk 11 dewa bumi di belakangnya. Mereka tampaknya telah mendengar lelucon yang besar. Orang tua ini tiba-tiba berpikir bahwa kamu itu lucu. Shotong tertawa dan berkata, kamu hanyalah dewa manusia tingkat 4, dan kamu memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kamu ingin menghabisi kami dan mengambil harta karun kami. Anak muda, apakah kamu tahu apa ranah orang tua ini? Tanyun dapat melihat sekilas bahwa Shotong adalah dewa bumi tingkat 6, dan juga melihat bahwa ada 11 orang di belakangnya. 4 di antaranya adalah dewa bumi tingkat 4, dan 7 adalah dewa bumi tingkat 5. Tanyun berkata dengan ringan, aku tidak berpikir aku lucu. Aku tidak peduli ranahmu apa. Serahkan ular dewa bumi, dan kemudian aku akan menepati janji bahwa akan membiarkan kalian pergi dengan aman. Kamu anak kecil, kamu sedang mencari jalan buntu. Wajah Shotong menjadi sangat dingin, dan dia melambaikan tangannya. Cepat habisi dia. Salah satu dewa bumi tingkat 4,5 baya tiba-tiba mengambil langkah maju, mengubah tangan kanannya menjadi cakar, merobek kekosongan, berkedip ke arah Tanyun. Menghadapi pria parubaya yang terbang, Tanyun mencibir di sudut mulutnya. Karena kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkan ular dewa bumi, maka kamu hanya memiliki satu kata, yaitu kematian. Tiba-tiba, Tanyun bergerak. Seperti guntur, tubuhnya bergerak maju mundur, dan jari-jari kakinya menendang tangan kanan pria parubaya itu dengan keras. Retakan, pergelangan tangan pria parubaya itu patah di tempat, darah berceceran, dan pria parubaya itu berteriak, Tetua Zhou, kecepatannya terlalu. Sebelum pria parubaya itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Tanyun muncul di depan pria parubaya dalam sekejap mata, meraih leher pria parubaya itu dengan tangan kanannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu barusan ingin merobek kepalaku? Teriakan minta tolong pria parubaya itu berakhir dengan tiba-tiba. Ternyata, Tanyun memutar lehernya. Tanyun melepaskan leher pria parubaya itu dengan tangan kanannya, dan mengayunkan tinju kanannya dengan keras. Tubuh pria parubaya itu meledak, tidak meninggalkan tulang. Adegan ini bukan masalah sepele. 11 orang tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki di depan mereka akan begitu kuat. Kamu anak kecil berani menghabisi bawahan orang tua ini. Shotong berteriak dengan marah. Habisi dia untukku. Mengikuti perintah Shotong, 10 anak buahnya semua mengeluarkan pedang dan akan menyerang Tanyun. Sebelum 10 orang bisa bergerak, Tanyun melakukan serangan pendahuluan. Dia terbang menjauh dari langit dengan kecepatan tinggi dari sisi 10 orang. Detik berikutnya, seluruh tubuh dari 10 orang itu diledakkan oleh Tanyun. Jiwa mereka dimusnahkan dan tidak ada tulang yang tersisa. Melihat adegan ini, Shotong benar-benar panik. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat dengan mudah menghabisi 10 bawahannya, Shotong menekan rasa takut di hatinya dan menunjuk Tanyun dengan marah. Kami adalah bawahan dari Tuan Muda kedua dari kota Raja Dewa tertinggi. Sosok Tanyun melintas dan kecepatannya sangat cepat, sehingga Shotong hanya bisa menangkap satu sosok. Shotong berkata, Tuan Muda kedua, seseorang ingin menghabisi bawahan ini. Dia juga ingin merampok ular dewa bumi yang aku temukan. Dalam raungan, Shotong mengambil kapak dengan tangan kanannya dan menebas ke arah Tanyun yang berkedip-kedip. Sebuah kapak menebas, dan balok kapak 10.000 kaki membelah kekosongan. Namun,
Tanyun lolos dari balok kapak dan menampar wajah Zotong dengan telapak tangannya. Kepala Zotong pecah seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu terbang terbalik seperti bola meriam. Ketika Tanyun memberi isyarat, 12 cincin dewa yang tersebar di tanah berubah menjadi aliran cahaya yang ramping, lalu diserap ke tangan Tanyun. Tanyun tidak melarikan diri, karena dia telah melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa ada ratusan dewa bumi di pegunungan di 30.000 juta mil di utara. Di antara mereka, seorang pria muda dengan jubah brokat, dengan kekuatan tertinggi di ranah dewa bumi tingkat 8. Penampilan orang ini mirip dengan San Shuzeng. Tanyun dapat berpikir dengan jari kakinya bahwa itu adalah San Shutian, saudara kedua dari San Shuzeng. Memikirkan adegan San Shuzeng mengejar dan ingin menghabisinya 1000 tahun yang lalu, kemarahan Tanyun bisa dibayangkan. Tanyun merasa bahwa San Shutian melepaskan kesadarannya untuk mengunci dirinya dan berkata dengan tajam, "Kamu bajingan yang berani menghabisi bawahan tuan muda ini. Kamu tidak bisa lari hari ini." Oke guys, sampai sini dulu ya. Ceritanya gimana nih? Hari ini Mimin bisa upload dua video ya. Yang tadi ya lumayan lah ya teman-teman ya. Pokoknya Mimin kalau bisa ada waktu gitu pasti upload lebih dari satu ya. Ya begitu aja teman-teman. Kalian bisa support Mimin dengan tombol like-nya ataupun dari Saweria di deskripsi dan di kolom komentar ya. Sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan.